Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Kita kembali ke masalah yang selalu hangat, politik, pilpres, capres, cawapres, legislatif, ketua-ketua umum parpol yang sedang belaga menawarkan banyak hal kepada rakyat yang kini sudah melampaui 280 juta jiwa. Dan ini yang akan mulai dibangun sebagai kelanjutan dari periode-periode sebelumnya. Tapi bukan tidak mungkin kita cukupkan apa yang sudah lewat ini yang ditentukan oleh lembaga-lembaga superkuasa dunia, IMF, World Bank, WTO, kreditor investor, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea, dan sekarang Cina ikut cawe-cawe dalam menentukan masa depan kita. Dan akibatnya kita seperti ini, tidak pernah lepas dari kemiskinan kita, dari utang, dari arahan bangsa-bangsa yang merasa lebih kuat. Nah, sekarang kita punya hajatan yang luar biasa besar tahun 2024. Capres-capresnya sudah terlihat. Dan Jokowi sudah tidak mungkin maju lagi. Artinya tidak ada incumbent di tahun 2024. Kecuali ada keadaan yang memaksa. Bagaimana itu skenarionya kita tidak tahu. Tapi semua orang bisa menduga-duga. Kemarin saya bertemu dengan teman-teman dari alumni perguruan tinggi. Mereka minta saya memberi analisis tentang apa yang akan terjadi 2024. Saya menolak. Saya bilang, saya ingin mendengar apa yang kalian amati selama ini. Itu lebih menarik buat saya daripada saya bicara di situ. Karena keterbatasan gerak ini membuat kita bisa mengetahui serpihan-serpihan, sisi-sisi yang cuma bisa saya lihat, tapi tidak dilihat orang lain. Tapi orang lain melihat sisi-sisi lain. Nah, saya mau sisi-sisi itu. Dan saya mau menjadi pendengar di sana. Maka mereka membiarkan saya sebagai peninjau saja. Jadi mereka bilang bahwa apa yang sedang berkembang ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi, ya kata seorang psikolog di situ, mengalami panic in order, panic disorder, gangguan panik, gangguan kecemasan, karena apa yang telah dilakukannya selama 9 tahun dan nanti menjadi tahun ke-10 menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat,
Dan itu bisa menjadi peluang untuk membawa Jokowi ke penjara bersama orang-orang yang diuntungkan selama ini, terutama anak-anaknya Gibran, Kaisang, Bobi biasanya, mantunya, saudara-saudaranya yang lain, iparnya, dan segala macam ini, dan orang-orang yang diuntungkan selama ini akan mendapat bencana ketika terjadi perubahan. Maka Jokowi melakukan manuver yang dikatakannya oleh orang sekarang cawi-cawi. Awalnya Jokowi bilang dia tidak akan cawi-cawi, tapi kemudian dengan tegas dia katakan dia akan cawi-cawi demi masa depan bangsa. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak percaya. Bukan paranoid, tapi dia tidak percaya bahwa ini apa yang sudah dilakukannya akan dijaga baik. Jokowi, kata orang-orang alumni perguruan tinggi itu, tidak percaya juga pada Prabowo bekas rivalnya. Karena orang-orang di sekitar Jokowi, tim istana ini tidak percaya pada Prabowo. Dan Prabowo sangat percaya pada Jokowi. Dan dia berharap apa yang dijanjikan Jokowi, bahwa ini adalah giliran Prabowo untuk memerintah negeri ini, memimpin negeri ini. Tapi Jokowi nampaknya tidak terlalu percaya. Maka Jokowi membawa Ganjar. Nah, ketika Ganjar dibawa, Ganjar ditolak oleh PDIP, dianggap Mbalelo, dan termasuk Jokowi. Perlawanan keras dari Mega ini mampu dilunakkan Jokowi, dan akhirnya Ganjar dicalonkan oleh PDIP dengan melepeh Puan yang sudah dipersiapkan, yang kini Ketua DPR RI. Bukan tidak punya potensi, punya potensi yang luar biasa, tapi harus dihentikan di situ. Akibatnya, ya, kalau Prabowo sekarang nampak lunak kepada Jokowi karena dia punya sabta marga. Dia menganggap presiden adalah panglima tertinggi dan dia harus tunduk pada panglima tertinggi. Tapi nanti, kata orang-orang sekitar istana, kalau Prabowo sudah terpilih jadi presiden, panglima tertingginya adalah Prabowo dan dia tidak tunduk kepada Jokowi lagi. Dan di situ pada saat tekanan keras dari publik, dia akan menghentikan semua program Jokowi bila itu diperlukan. Dan dia juga tidak akan mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap negara. Nah, ini membuat keraguan. Sementara Ganjar sendiri tidak bisa diharapkan bisa melindungi Jokowi dan keluarganya. Kata pertemuan kemarin itu. Karena Ganjar orang yang sangat lemah. Dan ketika dipaksa oleh Megawati untuk tunduk kepada kekuasaannya, Ganjar ikut. Dan nanti kalau dia jadi presiden, misalnya terpilih, dia juga akan disetir oleh orang yang memberinya tugas sebagai tugas partai. Dan ini membuat Ganjar elektabilitasnya merosot jauh. Orang tidak lagi percaya. Nah, di sini ada peluang Puan naik lagi. Tapi Jokowi punya tim yang luar biasa hebat. Meskipun Megawati sangat empet sama Luhut Binsar Panjaitan, tapi Jokowi punya orang-orang yang bisa melunakkan Mega. Dan nampaknya Jokowi sendiri yang bisa melunakkan Mega itu. Sehingga tangan Mega dipakai oleh Jokowi menyingkirkan duri-duri di dalam partai itu. Maka Trimedia Panjaitan, Victor, Adiana Pitipulu dan lain-lain mungkin akan disingkirkan. Dan ini kalau berlangsung terus, tahun 2024
tidak ada yang bisa mengamankan posisi Puan di Megawati, di PDIP. Tidak akan ada yang bisa. Nasibnya mungkin akan sama. Terah Soekarno nanti bila yang terpilih yang naik Ganjar, bukan Puan. Maka ada ancaman di situ yang memberatkan. Nasibnya mungkin akan sama seperti telah SBY di Demokrat. Bisa muncul orang macam Muldoko lagi yang merebut PDIP. Nah ini kita sudah lihat terah Soeharto di Golkar mati langka. Terah Gus Dur di PKB mati langka. Dan nantinya terah SBY di Demokrat akan dibikin mati langka. Kemudian baru dia, ini kluter terakhir adalah Puan Maharani terakhir, Soekarno di PDIP. Inilah yang menjadi perhatian orang banyak. Dan ini bukan tidak mungkin terjadi. Karena itu PDIP, mesin politik PDIP tidak akan bekerja optimal buat Ganjar. Jadi Ganjar sangat riskan posisinya. Jokowi pada dasarnya lebih bisa menggantungkan nasib keluarganya kepada Anies. Karena Anies orang yang bisa memegang janji, punya leadership, dan tapi belum pernah ada satu situasi di mana seorang capres dihalangi sedemikian rupa di alam demokrasi di Indonesia pula yang punya Pancasila. Kita melihat Anies dan apa yang terjadi kemudian. Anies yang tidak punya tim yang solid, yang bagus, cuma tampil sebagai dirinya sendiri, bisa menang karena dibesarkan oleh terpaan kesulitan ini oleh rejim. Jadi Anies menjadi besar sendiri. Sedangkan Erlangga Hartarto di Golkar yang sebenarnya punya suara luar biasa, dia dalam posisi yang lemah. Padahal dia runner up. Dia cukup satu partai lagi sudah bisa sampai mencalonkan diri. Tapi di situ ada timbalannya, ada Bambang Susatyo yang kadang-kadang oleh orang-orang yang tidak menyenanginya disingkat bangsat. Ini yang terjadi. Tapi kalau dia dikasih peluang, Erlangga akan mengalami kesulitan yang luar biasa juga. Semua partai sudah pecah belah. Sekarang PDIP kluter terakhir. Nah karena itu ke depan ini Jokowi ya kemungkinan besar akan dianggap oleh para pengamat, Rocky Gerung, Refli Harun dan lain-lain, ada ambisi untuk melakukan manuver sehingga bisa 3 periode itu atau tambah waktu. Sudah banyak ketua-ketua partai yang mendengungkan itu, yang menerima ide itu. Dan ini adalah yang paling aman buat Jokowi. Cuma jalan ini belum ada dalam konstitusi Republik. Lanyala membuka peluang itu untuk amandemen sehingga 3 periode itu boleh. Sebetulnya lebih mudah buat Jokowi, buat tim istana membiarkan keadaan ini secara natural, secara demokratis.
Sehingga ada 3 atau 4 pasangan yang maju. Anies AHY atau Anies Puan yang bisa membuat keadaan sejuk. Sebetulnya ini pasangan Anies Puan. Atau Puan boleh mengambil opsi yang lain bersama menggandeng Ganjar, menggandeng Rizal Ramli yang disenangi oleh grassroots, sehingga dia bisa maju bersama Rizal Ramli. Bukan tidak mungkin ini memenangi kontestasi, asal mampu menawarkan masa depan yang lebih baik, yang berbeda dengan yang sedang berjalan ini. Kalau cuma mau melanjutkan yang sedang berjalan ini, sebagian besar penduduk ini sedang stres karena jatuh miskin. Jadi opsi ini harus diambil. Puan menggandeng Rizal Ramli atau Puan menjadi wapresnya Anies. Ini opsi yang paling rasional dan elegan. Kalau itu dilakukan, maka Ganjar masuk kotak masa lalu. Dia bisa kembali menjadi gubernur Jawa Tengah sampai habis periodenya. Setelah itu bisa mengambil karir lain. Karena seperti diketahui banyak orang, mengangkat Ganjar adalah sangat sulit. Karena kinerjanya di Jawa Tengah tidaklah kinclong. Tidak seperti Anies di Jakarta. Anies diserang kanan kiri. Sebetulnya kalau memang orang menganggap, tim istana menganggap Anies ini nggak ada apa-apanya, biarkan dia belaga dan dia akan kalah. Tapi kekalahan ini lebih baik buat Republik. Sedangkan Erlangga Hartarto bisa menggandeng yang lain. Prabowo boleh menggandeng secara demokratis Yeni Wahid atau Caimin. Biarkan saja. Jangan ditarik-tarik, dipaksakan ke Ganjar. Dan Ganjar ingin jadi presiden. Padahal Prabowo adalah ketua partai, bukan petugas partai. Jadi Prabowo merasa setelah 3 kali dia mencoba belaga, dia berhak menjadi pres. Jadi bukan cawapresnya Ganjar, tapi capresnya bisa Muhaimin Iskandar, bisa Yeni, bisa juga Ganjar, bisa juga Erlangga Hartarto. Tapi Golkar punya suara lebih besar dari Gerindra. Maka Erlangga maunya jadi capres juga. Nah, dalam keadaan seperti ini bisa Erlangga bisa menggandeng PAN dan P3 mungkin untuk maju. Zulhas bisa jadi wapresnya, cawapresnya. Sedangkan Prabowo boleh menggandeng Caimin atau Yeni Wahid. Dan Anies bisa bersama AHY, bisa bersama Puan Maharani. Pilih saja. Atau Puan menggandeng Rizal Ramli. Ini adalah pilihan-pilihan yang sangat bagus buat bangsa ini. Dan ini layak dilakukan. Supaya negeri ini aman, sentosa, dan damai. Sampai kita bisa menjadi negara adil makmur. Seperti yang diinginkan oleh para pendiri Republik. Bukan negara yang mengundang tuan-tuannya dari luar negeri untuk memperbudak bangsanya. Ini tidak boleh dilakukan. Undang-undang yang membuat kita menjadi budak asing atau asing atau siapapun
harus dicabut pada saat 100 hari presiden terpilih berkuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.